pemirsa, Lebong Wilayah kembali hadir menemani Anda dengan berbagai macam berita menarik yang telah kami kemas dan kami rangkum akan kami hadirkan ke hadapan Anda. Saya Riri Agustin. Kita awali dengan berita yang pertama. Libur sekolah akan diperpanjang. Kendati maraknya COVID-19 di seluruh wilayah, termasuk di Kabupaten Lebong, hingga mengenai perpanjang masa belajar siswa di rumah, juga menjadi pusat perhatian untuk pemerintah Kabupaten Lebong. Melalui Kabid Pembinaan dan Pendidikan, Heri Arianto mengatakan libur sekolah diperpanjang dari tanggal 29 Mei hingga 19 Juni 2020. Kabid juga menjelaskan di saat 19 Juni nanti sekolah diselenggarakan. Dan juga untuk sistem nanti belum tahu pasti apakah pembagian rapot atau rapat wali murid masing-masing. Dan nantinya juga merupakan kebijakan kepala sekolah untuk menentukan sistemnya. Untuk berakhirnya masa libur ini, pihak mereka juga belum menerima edaran dari Kementerian Pusat. Tapi untuk edaran Provinsi Bengkulu sudah diterima oleh pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebong. Tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Memang untuk Kabupaten Lebong, melalui siklus kan edaran 14 hari kita mengeluarkan edaran sampai hari ini per tanggal 29 Mei itu anak-anak diliburkan. Selanjutnya diperpanjang lagi sampai tanggal 19 Juni. Sebab di tanggal 19 Juni itu penerimaan raport, tanggal 5 Juni itu kelulusan tingkat SMP, dan tanggal 15 Juni itu kelulusan tingkat SD. Dimas Kintan melaporkan. Pemilihan Duta Genre Kabupaten Lebong untuk ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Pemilihan Duta Genre Kabupaten Lebong merupakan salah satu program BKKBN. Tujuannya untuk meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, menciptakan penduduk yang seimbang. Program ini dilakukan secara nasional, mulai dari tingkat kabupaten, provinsi, lalu nasional. Para peserta diundang dari berbagai sekolah, SMA, SMK yang ada di Kabupaten Lebong. Kegiatan dilaksanakan selama 2 hari dari tanggal 21 dan 22 Maret lalu. Calon duta diikuti oleh 14 peserta meliputi tes tertulis, tes wawancara, presentasi proyek inovasi remaja. Hasil dari penyeleksian Duta Genre terpilih 2 peserta laki-laki dan 4 peserta perempuan. Hadiah yang diberikan berupa bingkisan piala serta piagam penghargaan. 2 peserta laki-laki dan 2 peserta perempuan dengan nilai tertinggi akan diberikan pembekalan materi serta pengembangan presentasi proyek inovasi. Untuk generasi berencana, nantinya diharapkan bisa menjadi konselor serta bisa membantu permasalahan yang ada di kalangan remaja. Jadi Duta Genre itu merupakan salah satu program di BKKBN yang tujuannya adalah untuk meningkatkan ketahanan keluarga. Jadi ini program ini secara nasional itu berjenjang. Kita pemilihan Duta Genre tingkat kabupaten nanti akan kita kirim untuk lomba tingkat provinsi, dan nanti kalau pemenang juga akan dikirim ke tingkat nasional atau tingkat pusat. Nah, jadi Duta Genre ini adalah merupakan salah satu komitmen pemerintah ya, untuk meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Jadi kita dalam rangka pengendalian penduduk itu untuk menciptakan penduduk tumbuh seimbang. Nah, yang gunanya adalah untuk memberi kesempatan supaya dapat meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Itu sebanyak 14 orang kemarin. 14 orang. Nah, sehingga kita ambil pemenangnya itu untuk putra itu hanya 2. Memang pesertanya cuma 2 orang, ada 2 orang, yaitu Ardi Catur Pamungkas ya. Nah, kemudian pemenang keduanya adalah Hendra Wijaya ya. Nah, untuk putrinya, karena kita menyiapkan kemarin 3 untuk putra, 3 untuk putri. Nah, sehingga karena putranya hanya 2 orang peserta, nah yang putri itu cukup banyak kemarin, jadi kita ambil yang putrinya 1 sampai 4 ya.
1 sampai 4 orang per komang. Jadi pemenang 1, 2, 3 dan pemenang keempat. Dimas Kintan melaporkan. PDAM Kabupaten Lebong sering menjadi polemik, seringnya air mati dan kotor sehingga mengganggu aktivitas pelanggan. Banyak pelanggan PDAM Kabupaten Lebong yang mengeluh dengan keadaan air yang sering mati sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari. Kondisi ini sudah berlangsung sejak pelebaran jalan. Masyarakat sudah melaporkan tetapi belum ada tindak lanjut dari pihak terkait. Lah nyut tersendat kola mati hidup mati kali kok lah 5 hari kayak Riko kok mati nih mati total kok. Malam sebentar itu semalam tidak sampai setengah jam mati lagi. Dari awal masang itu meterannya aduh. Nah, jadi meteran orang lain tidak doyan bayar yang catulah, tidak pakai meteran ya. Itu kalau dulu dihitung, sekarang nggak lagi. Sekarang tuh bayarnya bayar tetap baik. Nah, sekarang itu masih pakai sanyo. Kalau ditarik ke sanyo tidak naik. Mereka juga mengatakan bahwa setiap bulan membayar tagihan air, namun air tidak sampai ke rumah sehingga untuk melakukan kegiatan sehari-hari seperti mandi dan mencuci pakaian harus pergi ke rumah saudara mereka. Selanjutnya harapan dari warga kepada pihak PDAM untuk lebih bijak dalam pengaliran air karena banyak warga yang tidak membayar malah mendapatkan aliran air sedangkan yang membayar tidak mendapatkan pengaliran air. Nah, macam dulu lagi lah. Kalau bisa tuh yang tidak bayar tuh putuskan baik dulu dah yang tidak bayar. Macam mana solusinya kan? Kita kan kalau kita bisa maju Lebong, yang tidak bayar tuh matikan. Beda usah pilih kasih juga tidak usah lah. Yang bayar tolong diceknya. Tolong diceknya lah itu. Tukang pam itu kan tolong tengoknya mana yang tidak bayar, mana yang bayar. Christian Adi Chandra selaku Kabag Teknis menjelaskan bahwa tidak ada kendala pada aliran air, justru permasalahan ini datang dari pelanggan PDAM yang tidak membayar tagihan air. Di antaranya Desa Sukaraja, Sungai Grong, dan Pasar Muara Aman hampir 80% belum membayar tagihan air. Ini ya, kalau keluarga itu daerah yang daerah mana? Kalau daerah air ladang Palembang itu sekarang itu memang kendala sering karena pipa yang itu pipa 200, pipa 8 itu sering pecah ya. Itu tanpa sebab, itu meledak. Itu di daerah Kampung Gandum sampai ke Lebong Tambang itu udah lebih dari 20 titik yang kita perbaiki. Kalau untuk wilayah pasar memang ada sebagian ya, tapi tidak seluruhnya enggak. Itu paling matinya sehari 2 hari, mungkin 24 pipa ya. Ia juga menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Lebong yang memiliki keluhan untuk segera mendatangi kantor dan membawa rekening terakhir untuk menyelesaikan permasalahan. Saya minta tolong kepada warga itu, pelanggan PDAM, tolong datang ke kantor. Datang ke kantor biar kami tahu apa masalahnya, di mana rumahnya, pelanggan atas nama siapa. Ini saya sekarang saya sudah tahu kan, itu banyak pesan. Banyak lewat apa sekarang WA, Facebook, itu ditaruh Facebook, kita nggak tahu siapa orangnya. Nah, saya minta pada pelanggan PDAM solusi untuk menyelesaikan masalah ini, tolong pelanggannya datang sendiri ke kantor dan membawa rekening terakhirnya. Mita Nisa melaporkan. Kadis P3A, PP dan KB menghimbau menunda kehamilan di tengah pandemi COVID-19. Di tengah pandemi COVID saat ini, ibu hamil sangat rentan terhadap penyebaran virus, di mana psikologis maupun fisik ibu hamil rentan terganggu, sehingga akan menurunkan imunitas daya tahan tubuh. Di saat kehamilan, pemeriksaan kehamilan dilakukan minimal 4 kali pengecekan di puskesmas maupun bidan terdekat. Sementara itu, petugas kesehatan difokuskan pada pencegahan serta penanganan virus, sehingga dikhawatirkan tidak akan mendapatkan pelayanan yang cukup sehingga akan berdampak besar terhadap ibu dan janin. Untuk para ibu hamil yang sudah memasuki masa kehamilan sebelum adanya COVID, diharapkan untuk meningkatkan kesehatan secara pribadi, menerapkan pola hidup sehat, menerapkan protokol kesehatan, social distancing, physical distancing, serta rajin menggunakan masker. Jadi apabila terjadi putus pakai alat KB, alat kontrasepsi, nah kalau berdiam di rumah saja ini akan dampaknya akan terjadi kehamilan.
baik itu yang diinginkan maupun yang belum diinginkan. Nah, makanya kita menghimbau yang pertama supaya jangan sampai terjadi putus pakai alat kontrasepsi. Jangan terjadi putus pakai alat kontrasepsi. Jadi kita dari BP3 APPKB itu menyiapkan alat kontrasepsi yang cukup untuk mengantisipasi jangan terjadi putus pakai itu. Terdampak terutama terhadap kesehatan, di mana pada saat ibu hamil biasanya itu baik secara psikologis maupun fisik itu akan terpengaruh. Nah, secara psikologis mungkin terjadi stres bagi ibu-ibu hamil, biasanya seperti itu, ada mual-mual, muntah, sehingga akan menurunkan imunitas atau daya tahan tubuh. Nah, apabila ini terjadi, maka ini akan berbahaya terhadap COVID-19. Dimas Kintan melaporkan. Baru 10 desa yang menyalurkan BLT DD tahap 1. Terkait informasi, baru ada 10 desa yang melakukan penyaluran BLT, bantuan langsung tunai pada tahap 1 bulan pertama. Kadis Pemdesos menghimbau agar seluruh pemerintah desa segera melakukan penyaluran BLT tahap 1, agar masyarakat tidak menyalahartikan bantuan BLT tersebut. Berdasarkan informasi terbaru bahwa yang telah menyalurkan BLT-DD tahap pertama ini mungkin sekitar 10 desa dan akan menyusul seluruh desa yang dari Kabupaten Lebong. Yang jelas dalam waktu singkat kita sampaikan kepada pemerintah desa agar sesegera mungkin menyalurkan BLT-DD-nya sesuai dengan data yang dimiliki bersama masing-masing. Baru 10 desa, sekitar 10 desa yang sudah melaksanakan penyaluran. Sejauh ini tidak ada keluhan atau protes di masyarakat terkait penyaluran bantuan BLT-DD. Kadis Pemdesos berharap seluruh masyarakat Kabupaten Lebong bisa memanfaatkan bantuan tersebut dengan baik dan semua penyaluran BLT-DD berjalan dengan lancar di seluruh pemerintahan desa. Sampai dengan sejauh ini belum ada protes atau komplain dari masyarakat terkait mengenai BLT yang diberikan oleh pemerintah desa. Kita berharap ini tidak menjadi permasalahan karena yang mendapatkan BLT di dana desa ini dari hasil musyawarah desa itu sendiri. Harapan kita dari Dinas BLT dalam hal ini pemerintah Kabupaten Lebong berharap agar bisa memanfaatkan bantuan dari pemerintah ini dengan sebaik mungkin dengan harapan kedepannya kita ini bisa terhindar dari wabah virus corona. Rega Saputra melaporkan. Sekian Lebong Wilayah, terima kasih dan sampai jumpa.